Halo? Pernah nggak sih Anda merasa sesi pembelajaran online itu, ya sedikit datar gitu? Anda nggak sendirian kok, banyak banget yang ngalamin itu. Nah, hari ini kita mau coba eksplorasi singkat nih, gimana caranya mengubah pengalaman itu. Inspirasinya dari materi merancang pembelajaran online interaktif dan berkesan. Materi ini langsung nyinggung keluhan umum. Kelas online seringkali yaitu tadi, pasif, satu arah, kurang menggigit lah pokoknya. Jadi dalam beberapa menit ke depan kita bakal coba gali lebih dalam. Gimana sih teknologi yang ada sekarang ini bisa kita manfaatin jadi alat buat bikin sesi online yang jauh lebih hidup, lebih seru, dan pastinya partisipatif. Oke, mari kita bedah bareng-bareng ya. Yah, betul banget. Yang menarik di sini tuh kayaknya ada semacam gap ya antara potensi sama persepsi orang. Di satu sisi, kita sering dengarkan keluhan soal bosan itu. Tapi di sisi lain, seperti yang disebut materi tadi, teknologi pendidikan sekarang ini, wah kaya banget sebenarnya. Kita punya banyak banget pilihan, mulai dari platform buat kolaborasi real time, terus ada tools buat polling atau kuis instan, sampai metode diskusi asinkron yang lebih dalam. Jadi, tantangannya mungkin bukan di teknologinya ada atau enggak, tapi lebih ke gimana kita secara sadar gitu ya, merancang pengalaman belajarnya. Memanfaatkan potensi interaksi nih. Ada peluang gede banget buat bikin orang nggak cuma nongol di layar, tapi benar-benar terlibat. Merancang pengalaman, wah itu kata kunci menarik ya. Jadi bukan sekedar pakai teknologi, tapi merancang interaksinya. Ini artinya kebosanan di kelas online itu sebenarnya bukan hal yang ya udah pasrah aja gitu kan. Betul sekali. Materi ini kayaknya mau nekenin kalau selalu ada jalan keluarnya. Dengan kesadaran, terus ya sedikit kreativitas lah dalam pakai tools yang ada. Mungkin gabungin diskusi kelompok kecil di breakout room, atau pakai papan tulis digital bareng-bareng, atau bahkan mungkin elemen game sederhana. Iya, betul. Kita bisa bikin atmosfer yang beda banget. Tujuannya bukan lagi cuma transfer info, tapi gimana caranya membangun pemahaman bareng, mancing rasa ingin tahu, dan bikin peserta merasa jadi bagian aktif dari proses belajarnya. Tepat. Dan pemikiran Anda itu nyentuh banget inti dari materi ini, yaitu pergeseran fokus dari sekedar nyampein konten ke fasilitasi partisipasi aktif. Nah, kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas dikit, pemahaman soal gimana merancang interaksi ini jadi fundamental banget. Apalagi kalau Anda ini pengajar, atau pelatih, atau siapapun lah yang mandu sesi online. Kenapa ini krusial? Ya karena di era sekarang ini banyak interaksi pindah ke digital kan? Kemampuan Anda buat bikin peserta merasa nyambung, didengerin, terlibat aktif, itu langsung ngaruh ke efektivitas pembelajaran sama retensi materinya. Oh, jadi ngaruhnya langsung ke situ ya? Iya banget. Ini bukan lagi sekedar nilai tambah, tapi udah jadi semacam kompetensi inti lah. Kompetensi inti. Oh, penekanan yang kuat itu. Artinya, ini bukan cuma soal bikin sesi jadi lebih rame atau seru aja ya, Bukan cuma itu. tapi bener-bener soal efektivitasnya. Ini tentang mastiin pesannya nyampe, tujuan belajarnya tercapai, meskipun di lingkungan virtual. Jadi kalau kita simpulkan nih, pesan utamanya, jangan biarin keterbatasan medium online itu nentuin kualitas interaksi. Justru sebaliknya. Iya, justru sebaliknya, pakai potensi unik teknologi buat ciptain pengalaman belajar yang nggak cuma informatif, tapi juga kayak interaksi, partisipatif, dan akhirnya ninggalin kesan mendalam. Kita perlu geser pola pikir dari menyajikan ke melibatkan. Dan melibatkan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil kok, tapi terencana. Mungkin nggak perlu langsung rombak total semua, tapi nambahin 1 atau 2 elemen interaktif secara sengaja. Bisa jadi pertanyaan reflektif simple di awal sesi, jawabannya diketik di chat. Oh, kayak gitu ya? Iya, atau pakai polling singkat buat cek pemahaman di tengah-tengah. Atau mungkin tugas kolaboratif sederhana setelah sesi selesai. Kuncinya itu di niatnya. Intensi di balik penggunaan tool itu. Apakah itu benar-benar dirancang buat dorong partisipasi dan mikir? Bukan cuma jadi hiasan teknologi aja. Ini soal membangun jembatan antara materi, fasilitator, sama pesertanya secara aktif. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir nih buat Anda para pendengar. Berangkat dari diskusi kita soal potensi tools dan pentingnya merancang interaksi tadi, coba deh luangkan waktu sejenak buat mikir, satu aja elemen interaktif sederhana, nggak usah yang ribet, sekecil apapun yang bisa Anda coba masukin ke sesi online Anda berikutnya. Mungkin sesuatu yang bisa mancing pendapat, atau dorong kolaborasi singkat, atau sekedar bikin peserta senyum dikit gitu.
Apa ya langkah kecil pertama yang bisa Anda ambil supaya pengalaman belajar virtual itu jadi sedikit lebih berkesan dan terasa hidup buat semua yang terlibat? Coba dipikirkan ya.